Hai, selamat datang di channel FMI Mova. Kali ini Mimin akan membawakan alur cerita dari film Kingdom of the Planet of the Apes yang rilis pada tahun 2024. Film ini berkisah tentang ratusan tahun setelah virus membuat manusia menjadi primitif dan para kera menjadi cerdas. Film ini dibintangi oleh Dechen Lachman, Freya Allan, dan Kevin Durant. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Kingdom of the Planet of the Apes. Film dibuka dengan teks yang mengungkapkan tentang musnahnya sebagian besar umat manusia setelah penyebaran virus yang membuka jalan bagi kebangkitan kera di mana manusia menjadi bodoh dan kera menjadi sangat cerdas. Kelompok kera pada masa itu dipimpin oleh Caesar yang merupakan pemimpin yang adil, bijaksana, dan penuh kasih sayang. Namun seiring berjalannya waktu, Caesar pun meninggal. Dalam pemakaman Caesar, kaum kera menunjukkan rasa hormatnya kepada Caesar. Di suatu tempat, 3 kera remaja bernama Noah, Ayana, dan Soona dari klan elang memanjat puing-puing gedung untuk mengambil telur elang. Setiap kera yang sudah dewasa diwajibkan mengambil 1 telur elang untuk dipelihara sebagai simbol kedewasaan. Noah, Soona, dan Ayana tidak kesulitan memanjat karena klan elang terkenal sangat ahli memanjat. Sesampainya di sarang elang, mereka melihat 3 butir telur elang. Mereka tidak bisa mengambil semuanya karena harus menyisakan 1 telur. Noah mengalah dan menyuruh Soona dan Ayana mengambil telur itu. Namun, Noah mendengar sesuatu dan melihat ada sarang elang lainnya di tempat yang sangat tinggi dan berbahaya. Noah yang pemberani langsung mengambil besi untuk membantunya naik. Dengan susah payah, Noah berhasil mengambil 1 telur elang. Namun tiba-tiba induk elang datang dan membuat Noah kehilangan keseimbangan. Untungnya, Noah masih bisa selamat. Setelah mereka turun dan hendak pulang, selimut milik Noah dicuri oleh seseorang. Noah melihat sesuatu di pepohonan dan ketiga kera itu mengejar makhluk itu hingga berhenti di depan terowongan terlarang. Noah melihat selimutnya tergantung di depan terowongan dan Ayana mencium bau aneh dari selimut itu, mungkin bau manusia. Mereka ketakutan dan kembali ke desa klan elang. Sekembalinya di desa klan elang, Ibu Noah Corina sangat senang melihat putranya itu pulang dengan selamat. Corina pun menyuruh Noah menemui ayahnya yang sedang bekerja di dalam kandang elang. Ayah Noah sendiri adalah seorang ahli burung. Noah kemudian masuk ke dalam sarang burung elang. Noah melihat ayahnya bernama Koro sedang merawat elang. Kesayangannya yang bernama Eagle Sun. Di saat Noah mendekat bukannya senang, karena Noah telah berhasil mendapatkan telur burung elang. Koro malah bertanya tentang bau aneh yang ada di selimut milik Noah. Koro menuduh Noah telah pergi ke daerah terlarang. Noah pun menyangkalnya. Koro tahu kalau itu adalah bau manusia. Koro pun meminta pendapat para tetua mengenai kemunculan manusia ini, karena menurut mereka kemunculan manusia akan membawa masalah. Para tetua pun akhirnya mengirim Oda untuk memburu manusia itu. Malam harinya, di saat Noah sedang memperbaiki tiang jemuran, dia mendengar suara aneh dari dalam dapur. Noah pun memeriksa tempat itu. Noah kaget melihat seorang wanita ada di sana. Wanita itu lalu mendorong Noah dan kemudian kabur. Noah pun panik akibat dorongan tersebut, telur elang miliknya pecah. Noah lalu memberitahu Soona dan Anaya kalau telur miliknya pecah. Soona mencoba menenangkan Noah. Soona berkata dia dan Anaya akan menemani Noah untuk menunda upacara telur hingga tahun depan.
Noah pun melarangnya. Noah memutuskan untuk mencari telur elang lagi malam ini juga. Noah pun langsung melesat menaiki kudanya. Di tengah jalan Noah melihat beberapa kera bertopeng tergeletak tidak bernyawa. Tiba-tiba dari belakang Oda yang terluka parah mendatangi Noah. Oda menyuruh Noah untuk kabur. Oda pun akhirnya tewas. Dari jauh Noah melihat segerombolan kera bertopeng mendekat. Noah pun langsung bersembunyi di balik semak-semak. Noah melihat rombongan kera bertopeng itu yang dipimpin oleh kera yang bernama Silva. Kera-kera itu lalu mengambil selimut yang dibawa Oda dan mencium baunya. Menyadari kalau itu adalah bau manusia yang mereka incar, Silva menyuruh anak buahnya untuk memburu manusia itu. Tiba-tiba kuda milik Noah muncul. Silva mengira kalau kuda itu dinaiki oleh manusia yang sedang dia incar. Silva langsung menyetrum kuda itu, dan kemudian mengikuti kuda itu kembali ke tempat asalnya. Noah yang panik berusaha berlari kembali ke desa untuk memperingatkan yang lain. Namun begitu Noah sampai di desa, desanya sudah hancur lebur dibakar oleh Silva dan anak buahnya. Silva dan anak buahnya menangkap para kera klan elang, memaksa mereka untuk ikut dengannya. Noah lalu menemukan Anoya dan Corina dengan tangan diikat. Anoya memberitahu kalau Soona sudah dibawa. Noah pun berusaha melepaskan ikatan Anoya, namun kera bertopeng menyetrumnya. Anoya kemudian menolong Noah. Corina menyuruh Noah membantu ayahnya yang sedang membebaskan burung-burung elang. Sesampainya di dalam kandang elang, Noah membantu ayahnya membebaskan semua elang yang ada di dalam kandang. Tiba-tiba Silva datang. Silva menyuruh Koro untuk tunduk kepadanya, namun Koro menolak dan malah menyerang Silva. Silva pun menyetrum Koro. Noah kemudian melompat menolong ayahnya. Noah mencoba menghindari serangan, namun dia akhirnya disetrum. Noah kemudian menerjang. Silva pun menghajar Koro dengan brutal. Noah berusaha menolong ayahnya, namun Silva malah melempar Noah. Noah berhasil selamat dengan bergelantungan. Silva kemudian menyetrum tali itu sambil berteriak menyebut nama Caesar. Noah pun jatuh dan pingsan. Keesokan harinya, setelah kembali siuman, Noah melihat desanya sudah hancur. Situasi terlihat sepi karena semua orang sudah dibawa pergi oleh Silva dan anak buahnya. Noah kemudian melihat ayahnya yang sudah tewas. Sambil menahan kesedihan, Noah memakamkan ayahnya. Di depan makam ayahnya, Noah berjanji akan menemukan dan menyelamatkan seluruh anggota klannya yang telah diculik. Noah mengambil tongkat listrik rusak yang ada di sana dan kemudian pergi menaiki kudanya. Noah mengikuti jejak kaki para kera menuju daerah terlarang. Noah pun memberanikan diri memasuki terowongan menuju daerah terlarang itu. Eagle's Son mengikuti Noah dari atas. Noah kemudian menemukan sal milik ibunya. Karena hari sudah malam, Noah pun memutuskan untuk beristirahat. Keesokan harinya, Noah melanjutkan pencariannya. Di tengah jalan, Noah mencium bau asap yang aneh. Noah pun memeriksa tempat itu, namun dia malah terperosok jatuh ke dalam tanah. Tiba-tiba muncul seekor kera yang mengarahkan tongkat listrik ke arahnya. Kera itu bernama Raka. Raka mengira kalau Noah adalah anak buah Silva. Noah menjelaskan kalau dia bukan bagian dari mereka. Noah sedang berusaha mengikuti jejak Silva yang telah menculik teman-temannya. Raka pun menceritakan kalau semalam Silva yang melintas di sini juga telah membunuh temannya yang jasadnya saat ini sedang dia bakar. Raka berhasil selamat karena dia bersembunyi sambil melindungi buku-buku milik mereka. Noah pun bingung melihat buku-buku itu karena dia belum pernah melihat benda seperti itu sebelumnya.
Raka mengatakan kalau lambang-lambang di dalam buku itu memiliki arti dahulu di masa Caesar. Para kera bisa membaca buku itu. Mendengar hal itu, Noah pun teringat kalau Silva sempat menyebut nama Caesar. Raka kemudian berkata kalau saat ini banyak kera yang salah mengartikan ajaran Caesar, contohnya Silva dan kaumnya yang memanfaatkan nama Caesar untuk bertindak semena-mena. Noah pun berkata kalau dia sendiri tidak pernah mendengar nama Caesar. Raka pun tidak heran, karena pasti sudah lama mengisolasi diri. Itulah sebabnya mereka melupakan Caesar. Raka pun menceritakan kalau dahulu Caesar adalah sang pemimpin kera yang bijaksana. Caesar pernah membuat aturan. Kalau sesama kera tidak boleh saling membunuh, Raka lalu menunjukkan kalungnya yang berbentuk lambang kaum Caesar. Raka sendiri adalah kera terakhir yang mengikuti ajaran Caesar yang sebenarnya. Raka menceritakan pada zaman Caesar dahulu, jumlah manusia sangat banyak, namun kini jumlah manusia semakin sedikit. Di zaman Caesar itu manusia dan kera pernah hidup berdampingan. Bagi Caesar, manusia sangatlah penting. Mendengar hal ini, Noah pun bingung, karena selama ini klannya menganggap manusia sebagai pembawa masalah. Di saat Noah hendak mengambil kudanya bersama Raka, mereka melihat seorang wanita yang Noah temui di desanya. Noah pun mengusir wanita itu saat tahu kalau ada seorang wanita yang mengikuti Noah. Raka memutuskan untuk ikut pergi bersama Noah. Raka kemudian juga melihat seekor elang terbang mengikuti mereka. Noah pun menceritakan kalau klannya berternak elang. Elang yang mengikutinya itu bernama Eagle Sun. Itu adalah elang peliharaan mendiang ayahnya yang sudah tewas. Malam harinya, di saat Noah sedang sibuk memperbaiki tongkat listrik, tiba-tiba wanita yang sebelumnya muncul kembali dari balik semak-semak. Raka langsung melempar makanan agar wanita itu mendekat. Wanita itu kemudian muncul dan mengambil makanan yang diberikan Raka. Melihat wanita itu, kedinginan Raka mengambil kain milik Noah. Awalnya Noah melarang, namun Raka menyuruh Noah untuk mengasihani wanita yang kedinginan itu. Wanita itu kemudian mengambil kain yang dilemparkan Raka. Raka merasa ada yang aneh dari wanita itu menurutnya. Wanita itu lebih pintar dari manusia yang selama ini dia tahu. Raka kemudian memanggil wanita itu dengan sebutan Nova, karena pada masa Caesar semua manusia dinamai Nova. Noah pun penasaran kenapa dahulu Caesar peduli dengan manusia. Raka bercerita menurut legenda Caesar pernah dibesarkan oleh manusia. Noah pun bingung bagaimana mungkin makhluk idiot seperti manusia bisa membesarkan mereka meskipun aneh. Raka tetap percaya semua cerita itu karena Caesar adalah pemimpin pertama bangsa kera. Caesar memimpin dengan keberanian dan kasih sayang. Saat tengah malam, Noah yang tidak bisa tidur akhirnya berjalan melihat sekeliling. Noah penasaran dengan teropong besar yang ada di sana. Saat melihat lensa teropong, Noah pun terkejut. Noah kemudian menaiki teropong itu. Nova kemudian datang. Nova lalu melihat teropong itu juga. Melihat gerak-gerik Nova, Noah merasa kalau Nova tidak berbahaya. Keesokan harinya mereka mengajak Nova melanjutkan perjalanan. Di tengah jalan mereka terhenti karena melihat sekelompok zebra yang sedang minum di pinggir sungai. Ini pertama kalinya bagi Raka dan Noah melihat hewan-hewan itu. Tiba-tiba dari alam hutan muncul sekelompok manusia primitif. Merasa kalau Nova harus berkumpul kembali dengan sesama manusia itu, Noah pun berencana meninggalkan Nova di tempat ini. Raka juga akan tinggal di tempat ini untuk menjaga para manusia seperti yang dahulu dilakukan oleh Caesar. Sebelum Noah pergi, Raka memberikan kalungnya kepada Noah agar Noah selalu ingat dengan ajaran Caesar yang sebenarnya. Noah pun melesat pergi menaiki kudanya. Tiba-tiba dari dalam hutan Silva dan anak buahnya datang. Mereka menangkap semua manusia yang ada di sana. Nova dan Raka pun langsung kabur. Noah yang melihat Nova dalam bahaya langsung putar balik. Ternyata selama ini Silva mengincar Nova. Silva dan anak buahnya pun mengejar Nova. Nova berusaha bersembunyi di dalam semak-semak.
Nova kemudian melihat Noah datang. Nova pun bangun dan berteriak, memanggil nama Noah. Nova lalu berlari ke arah Noah. Akhirnya Nova berhasil diselamatkan oleh Noah. Raka kemudian ikut kabur menyusul mereka berdua. Di tengah hutan, Raka membebaskan kuda yang mereka naiki untuk mengecoh Silva dan anak buahnya. Noah yang syok lalu memberitahu Raka kalau ternyata Nova bisa berbicara. Akhirnya Nova pun buka mulut. Dia adalah salah satu manusia yang kebal terhadap virus sejak lahir. Nama aslinya adalah May. May pun bercerita kalau beberapa hari yang lalu orang tua dan teman-temannya dibunuh oleh Silva dan anak buahnya. May tahu kemana Silva membawa para kera klan elang pergi. Selama ini May hanya diam saja demi keselamatannya. Raka pun menenangkan May. Dia meyakinkan kalau saat ini May sudah aman bersama mereka berdua. Saat sedang beristirahat, May melihat Noah berhasil memperbaiki tongkat listrik. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan. Saat sedang melewati jembatan, tiba-tiba Silva dan anak buahnya menyerang mereka. May terjatuh ke sungai yang deras. Beruntung May masih bisa selamat dengan berpegang pada jaring. Raka berusaha keras menolong May sedangkan Noah sedang kesulitan berebut tongkat. Di saat May berhasil diselamatkan gantian Raka yang terjatuh, Silva kemudian memutus tali yang membuat Raka terseret ke arus sungai. Noah dan May kemudian dibawa Silva ke dalam markasnya yang berbentuk seperti tanggul raksasa di pinggir laut. Silva membawa May ke dalam suatu tempat sementara Noah dibawa ke tempat kera-kera lainnya berada. Noah akhirnya bisa berkumpul kembali dengan Soona. Soona pun sangat senang karena dia mengira Noah telah meninggal. Di tempat lain, May dimasukkan ke dalam sebuah ruangan yang dipenuhi oleh buku-buku. Seorang pria yang bernama Trevatan kemudian mendekatinya. Trevatan juga merupakan manusia yang kebal terhadap virus. Dia bisa berbicara dan berpikir. Trevatan ternyata juga bisa membaca. Trevatan mengaku kalau dia pernah berusaha kabur, namun dia terjatuh hingga pergelangan kakinya patah. Trevatan pun akhirnya hanya bisa pasrah di tempat ini. Trevatan disuruh untuk membacakan cerita sejarah untuk kera pemimpin tempat ini yang bernama Proximus. Di tempat lain, Noah menemui ibunya, Corina. Corina sangat senang melihat anaknya masih hidup. Mereka lalu mendengar suara trompet yang menyuruh para kera untuk berkumpul. Pemimpin kera yang bernama Proximus Caesar kemudian berdiri di podium. Proximus menunjuk pintu besi bunker raksasa yang ada di sampingnya. Proximus yakin kalau ada harta berharga yang tersimpan di dalam sana. Proximus lalu menyuruh anak buahnya untuk membuka pintu itu meskipun ditarik sekuat tenaga, namun pintu itu tidak bisa dibuka. Dari jauh Trevatan memberitahu May kalau sudah berbulan-bulan lamanya Proximus berusaha membuka pintu bunker itu, namun selalu saja gagal. Ternyata May sudah tahu kalau di dalam bunker itu dulunya adalah pemukiman manusia, dan di dalam sana ada teknologi dan senjata yang tidak boleh diketahui oleh para kera. Trevatan lalu menyuruh May untuk tidak melawan para kera karena dunia ini sudah terlanjur dikuasai oleh para kera. Silva kemudian membawa Noah ke hadapan Proximus. Di ruangan itu Noah melihat May dan Trevatan juga ada di sana. Noah juga melihat Anaya menjadi pelayan Proximus. Proximus lalu berkata kalau dia berambisi membuka bunker raksasa itu untuk mempelajari isi di dalamnya. Proximus akan belajar dari benda-benda yang ada di dalam bunker, agar bangsa kera bisa sehebat manusia di zaman dahulu. May lalu mengatakan kalau tidak akan ada seorang pun yang bisa memasuki bunker itu. Proximus kemudian menunjukkan peta milik teman May yang sudah tewas. Ternyata sebenarnya May dan rombongannya berusaha masuk ke dalam bunker itu untuk mengambil sesuatu yang sangat penting yang ada di dalam sana. Namun beberapa saat yang lalu, anak buah Proximus tidak sengaja membunuh semua teman-teman May.
Proximus pun menyesal, karena ternyata para manusia itu tahu cara membuka bunker itu. Proximus pun menyuruh May membantunya membuka bunker itu, karena dia tahu tujuan May datang ke sini adalah untuk masuk ke dalam bunker itu. May dengan tegas menolak. Dia berkata, kalau benda yang ada di dalam bunker itu bukanlah milik Proximus. Proximus yang marah tidak peduli. Dia berkata kalau bunker itu berada di dalam wilayah kekuasaannya, itu artinya semua isi bunker itu miliknya. Proximus kemudian bertanya kepada Noah, apakah May pernah memberitahu Noah tentang cara masuk ke dalam bunker itu? Noah menjawab tidak. Proximus pun mengajak Noah berbicara empat mata. Proximus berkata kalau dia sengaja membawa klan Noah ke sini karena dia ingin menyatukan bangsa kera. Proximus akan menciptakan kerajaan di mana para kera bisa berkuasa. Proximus lalu berkata kepada Noah kalau para manusia itu tidak bisa dipercaya. Proximus harus menguasai semua teknologi yang ada di dalam bunker sebelum para manusia menguasainya. Para kera harus bisa lebih kuat dari manusia. Jika tidak, mereka akan dikurung lagi oleh manusia seperti dahulu. Sore harinya, Noah duduk di pinggir pantai, melihat kawanan elang dari kejauhan. Noah lalu memandangi kalung pemberian Raka. Dia mengingat perkataan Raka tentang Caesar. Noah yakin kalau perkataan Proximus sebelumnya yang menyebut dahulu para kera dikurung oleh manusia itu pasti tidak benar. Tak disangka tiba-tiba Eagle Sun bertengger di tangan Noah untuk pertama kalinya. Noah pun memiliki ide malam harinya. Diam-diam Noah menemui May. Noah tahu kalau May ingin mengambil sesuatu yang ada di dalam bunker. Noah bertanya benda macam apa itu? May menjawab benda itu sangat penting karena bisa membantu manusia untuk bisa berkomunikasi lagi. Noah pun bersedia membantu May mengambil benda itu, namun dengan syarat May harus membantunya membebaskan para kera klan elang. May pun setuju. Mereka berdua pun berencana untuk menghancurkan tanggul agar air laut masuk ke dalam bunker menghancurkan semua isi bunker, agar Proximus tidak bisa menguasainya. Noah dan May kemudian menemui Soona dan Anaya untuk membantunya, karena mereka akan melakukan pendakian yang terjal. Soona bersedia ikut, namun Anaya yang ketakutan menolak untuk ikut. Noah dan Soona lalu menghampiri May yang sedang meracik bom. Tiba-tiba Anaya datang. Setelah dipikir-pikir, Anaya bersedia untuk membantu Noah. Mereka kemudian menaruh bom-bom itu di tanggul. Tiba-tiba Trevatan datang melihat apa yang sedang mereka lakukan. Mereka mengajak Trevatan untuk ikut membantunya. Namun Trevatan malah mengancam akan melaporkan hal ini kepada Proximus. May yang panik pun terpaksa mencekik Trevatan hingga tewas. Setelah membuang jasad Trevatan ke laut, May dan para kera menyusuri tepian tebing yang terjal. May kemudian menyuruh para kera untuk memanjat tebing itu. Noah lalu menggendong May naik ke atas. Sesampainya di atas, mereka melihat lubang ventilasi yang terbuka. Mereka pun menyalakan obor dan kemudian masuk ke dalam bunker. Mereka menyusuri tangga hingga sampai di dasar bunker. May kemudian menyalakan panel listrik yang ternyata masih berfungsi. Lampu-lampu di sana pun kembali menyala. Setelah melihat peta, May menyuruh Noah dan yang lainnya untuk menunggunya. May akan masuk mengambil sesuatu. Sambil menunggu Noah, Anaya dan Soona masuk ke dalam sebuah ruangan. Mereka masuk ke dalam ruangan kelas yang sudah terbengkalai. Noah lalu mengambil sebuah buku. Di dalam buku itu Noah dan yang lain melihat kera yang berada di dalam kurungan. Ternyata ucapan Proximus benar, dahulu manusia mengurung para kera di tempat lain. Benda yang dicari ternyata adalah kunci akses satelit. Setelah mengambil benda itu, May lalu melihat beberapa senjata yang ada di sana. May kemudian kembali dan mengajak Noah dan yang lainnya untuk membuka pintu bunker.
Sepanjang perjalanan, mereka melihat tank-tank yang berjejer. Lalu Mei menyuruh Noah bergerak lebih cepat. Noah harus membawa klannya ke tempat yang aman sebelum dia meledakkan tanggul. Saat mereka membuka pintu bunker, ternyata Proximus sudah ada di depan sana, sambil menyandra Corina. Proximus menyuruh anak buahnya memasukkan semua kera anggota klan elang ke dalam bunker ini. Proximus pun takjub melihat kendaraan-kendaraan tempur yang ada di dalam bunker. Seekor kera lalu menyandra Sona. Proximus memaksa Noah memberitahu apa rencana mereka, namun Noah hanya diam saja. Proximus pun menyuruh anak buahnya membunuh Sona. Tiba-tiba terdengar suara tembakan. Mei menembak kera yang menyandra Sona hingga tewas. Melihat hal ini, Proximus malah senang. Proximus berkata kalau Mei boleh pergi asal dia memberitahu di mana semua senjata itu disimpan. Mei pun menolak. Mei tetap pada rencananya untuk menghancurkan semua isi bunker. Noah yang tahu rencana Mei memohon agar Mei tidak menghancurkan tanggul terlebih dahulu. Karena semua anggota klannya masih ada di bunker, namun Mei ternyata tidak peduli. Mei berlari keluar dan kemudian mengaktifkan bom. Seketika terjadi ledakan hebat hingga menghancurkan tanggul. Air bah pun masuk ke dalam bunker membuat semua kera yang ada di sana panik. Noah langsung menyuruh klannya untuk memanjat ke atas bunker. Air dengan cepat memasuki bunker Mei dari jauh, hanya diam saja melihat kejadian ini. Di dalam bunker, Noah berusaha menyelamatkan ibunya, dan anggota klannya mereka harus memanjat ke atas agar selamat. Noah menyuruh Soona dan Anaya untuk membantu yang lain menuju ke tempat pertama kali mereka masuk dari belakang. Tiba-tiba Silva muncul. Noah pun menghadapi Silva sendirian. Noah memancing Silva ke dalam ruangan yang sempit karena ukuran tubuhnya yang besar. Silva pun akhirnya terjebak dan tenggelam hingga tewas. Noah kemudian memanjat menemui yang lainnya. Yang sudah sampai di depan lubang ventilasi, tiba-tiba Proximus muncul menyerang Noah. Proximus marah karena Noah menggagalkan rencananya. Proximus pun menghajar Noah bertubi-tubi. Tidak ada yang berani menolong Noah, karena mereka takut dengan Proximus. Noah kemudian melihat banyak elang di langit. Noah memanggil elang-elang itu. Semua kera pun mengikuti Noah memanggil para elang itu. Agelsan kemudian datang, disusul elang-elang lainnya. Para elang itu menyerang Proximus hingga terjatuh ke dasar laut. Singkat cerita, Noah dan klan elang kembali ke desa mereka dan membangun desa itu lagi. Saat sedang bekerja, Noah melihat Mei datang mengajaknya berbicara empat mata. Mei ingin mengucapkan salam perpisahan. Noah lalu mengatakan, kalau ternyata Proximus benar manusia tidak bisa dipercaya. Namun Noah tidak peduli, dia dan klannya akan membangun rumah mereka kembali. Mereka akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Noah lalu bertanya, kenapa manusia dan kera tidak bisa hidup berdampingan? Mei ternyata memegang pistol. Ternyata awalnya Mei berniat membunuh Noah, namun setelah mendengar pertanyaan itu, Mei mengurungkan niatnya. Noah lalu memberikan kalung peninggalan Raka kepada Mei, agar Mei ingat kalau ada kera yang pernah menolongnya. Mei pun kemudian pergi. Setelah beberapa hari perjalanan, Mei kemudian masuk ke dalam pemukiman manusia-manusia cerdas yang kebal terhadap virus. Mei menyerahkan kunci satelit yang dia bawa kepada orang-orang yang ada di sana. Mereka pun mulai mengakses satelit dan akhirnya mereka berhasil berkomunikasi dengan kelompok manusia lain yang tidak terdampak oleh virus. Sementara itu, di tempat lain, Noah mengajak Soona untuk melihat langit menggunakan teropong. Noah akan mempelajari pengetahuan manusia di zaman dahulu untuk menjadi lebih kuat. Dan berakhirlah alur cerita film Kingdom of the Planet of the Apes ini, guys. Semoga kalian terhibur. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar dan jangan lupa subscribe
like dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di konten kami berikutnya, bye.